Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Muhammad Ridha Arsi dan rekan saya Siti Salma Alfaresi dalam program Liputan Bandung. Dari berita pertama, pemirsa, banjir bandang terjadi di Cikutra Baru, Bandung pada tanggal 25 Desember 2020. Hujan lebat yang mengguyur Bandung mengakibatkan sejumlah ruas jalan terendam banjir, bahkan merendam rumah dan juga menghanyutkan kendaraan. Berikut laporan selengkapnya. Warga menyelamatkan sebuah motor yang hampir terbawa arus banjir yang menerjang jalan Cikutra Baru, Bandung. Derasnya aliran anak sungai Cidurian membuat jalan Cikutra Baru, Bandung tergenang banjir. Derasnya banjir hingga membuat jalanan seperti aliran sungai. Banyak pengendara motor yang menepi serta mengambil jalur lain untuk menghindari aliran banjir. Banjir di kawasan ini sudah sering terjadi apabila kawasan Bandung Utara mengalami hujan lebat. Buruknya drainase serta banyaknya material kayu serta sampah membuat banjir makin meninggi. Selain membahayakan pengendara roda 2, banjir juga membuat pengendara roda 4 mogok. Selalu gede mas. Ini air datang dari mana sih Kang? Paling dari arah Dago, Di Gadung Raya. Gadung Raya, Kadang Serang, ketemu di sini. Banjir juga menerjang kawasan Jalan Pagarsi, Bandung. Banjir akibat luapan sungai Citepus setelah Bandung diguyur hujan lebat selama 1 jam. Tingginya genangan air mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh total. Sejumlah kendaraan roda 4 yang terparkir di bahu jalan terendam. Tidak hanya menggenangi ruas jalan utama, banjir juga merendam ratusan rumah penduduk yang lokasinya tepat berada di bantaran sungai Citepus. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir juga akibat air kiriman dari wilayah Lembang serta tidak berfungsinya tol air yang dibangun di sepanjang jalan. Penceramah Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar atau biasa dipanggil A.A. Gim mengumumkan dirinya positif COVID-19. Menyikapi musibah ini, A.A. Gim menghimbau semua orang untuk lebih mematuhi protokol kesehatan. Berikut berita selengkapnya. Kiai Abdullah Gemanathiar atau yang akrab disapa Agim dinyatakan positif COVID-19 melalui akun Instagramnya @aagim. Dirinya positif corona karena berdasarkan hasil tes swab pada 28 Desember kemarin. Melalui akun Instagramnya, AA juga menyatakan bahwa saat ini telah menjalani isolasi mandiri dan mengaku kondisi kesehatannya masih relatif baik meski dilanda batuk. Kendati demikian, suhunya masih normal berada di angka 36,3 derajat Celcius. Alhamdulillah sesudah di swab kemarin di Gustira ternyata hasilnya positif. Alhamdulillah berarti harus karantina. Ini sekarang masih bagus 98 dan ngecek dulu. Ini suhu masih bagus 36,3, alhamdulillah. Tidak ada sesak serta tidak merasa pusing berlebihan. Sosok Agim merupakan orang yang termasuk ketat terhadap protokol kesehatan. Bahkan dalam sejumlah kesempatan Agim kerap mengajak masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memakai masker. Pengunjung pasar tradisional di Banyumas, Jawa Tengah telah digegerkan dengan beredarnya cabai rawit putih yang dicat merah. Beredarnya cabai yang dicat merah ini juga dimanfaatkan pelaku untuk meraih keuntungan seiring naiknya harga cabai rawit merah. Berikut berita selengkapnya. Beginilah penampakan cabai rawit putih yang dicat merah yang ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sekilas cabai rawit ini mirip cabai rawit merah yang matang dari pohonnya. Namun jika diamati, warna merah cabai berasal dari cat. Hasil pemeriksaan sementara, petugas BPOM Kabupaten Banyumas, cabai olah ini direndam dalam larutan alkohol dan diberikan warna yang bukan pewarna makanan. Namun, untuk memastikan, petugas BPOM akan menindaklanjuti penelitian ke laboratorium. Kemudian kita telusuri sumbernya dari mana. Saya dapat informasi pengepulnya dari Temanggung, sekitar 2 orang yang nanti perlu
kami kerjasama dengan BPOM Semarang untuk ditelusuri ke sana sambil nunggu uji laboratorium yang lebih lengkap di laboratorium BPOM Semarang. Beredarnya cabai rawit merah yang dicat tersebut membuat para pedagang akhirnya resah. Apalagi kejadian ini bisa membuat kepercayaan masyarakat turun karena pedagang juga menjadi korban oknum penjual yang memasok ke sejumlah pasar di Banyumas. Diduga beredarnya cabai rawit yang dicat ini pun dilakukan, memanfaatkan momen mahalnya harga cabai rawit seperti sekarang ini. Hari Sabtu ini kami akan mengajak Anda ke Lembang, Bandung yang tak pernah kehabisan tempat wisata baru. Rekan kami, Salma Alfaresi, akan mengajak kita berwisata di sekitar Lembang, Bandung sambil menikmati minuman segar. Berkeliling dunia adalah impian semua orang. Namun, berkeliling dunia tentu memerlukan biaya mahal, bukan? Jangan khawatir. Lembang punya solusinya, yaitu The Great Asia Afrika. Keliling 7 negara di The Great Asia Afrika. Setelah sempat tutup sementara akibat pandemi COVID-19, kini The Great Asia Afrika telah dibuka kembali dan siap menyambut para wisatawan. Di The Great Asia Afrika ini, kita bisa menjelajahi 7 negara dari 2 benua dalam 1 hari, di mana di sini terdapat miniatur-miniatur yang ikonik dari berbagai negara tersebut. Di antara 7 anjungan negara, anjungan pertama yang bisa Anda temui yaitu Korea, di mana di dalamnya terdapat rumah adat Korea lengkap dengan dapur dan kedai. Saat memasuki anjungan Korea, pengunjung juga dapat berfoto dengan mengenakan pakaian tradisional Korea yang tersedia di dalam. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat mengenal makanan-makanan khas Korea dengan melihat replika yang terpajang di etalase yang ada di dalam rumah tradisional Korea. The Great Asia Afrika Lembang adalah tempat wisata yang mengusung konsep edukasi budaya. Dan wisata ini memberikan manfaat edukasi kultural dari berbagai negara kepada para wisatawan. Anjungan India merupakan area yang penuh warna karena bangunan-bangunan yang hadir memiliki warna yang mencolok. Selain itu, pengunjung dapat berfoto seolah-olah sedang berada di India dengan cara memakai pakaian khas India ketika berfoto. Kemudian, pengunjung juga dapat mencicipi lezatnya makanan khas India seperti roti canai. Di anjungan negara Sakura ini, pengunjung dapat menjumpai bangunan khas Jepang seperti Pavilion Jepang dan Gerbang Fushimi. Selain itu, terdapat pula hiasan lampion yang digantung, kakigori, serta terdapat pula kaligrafi huruf kanji. Banyaknya spot foto unik membuat wisatawan betah berlama-lama di sini. Selain itu, tempat wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai, seperti tempat makan yang beragam, area parkir yang luas, gazebo, dan musola yang cukup luas. Selain itu, tempat ini juga menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti lift dan jalur untuk pengguna kursi roda. Nah, saya sudah sampai di anjungan negara Afrika, yang dimana kita bisa melewati sungai dari jembatan yang berwarna-warni, dan bangunan di sini terlihat didominasi oleh bebatuan, dan bisa terlihat sendiri bangunan di sini yang beratapkan rumput yang membuat seperti benar-benar di negara Afrika. Dari beberapa anjungan yang tersedia di tempat wisata ini, tentulah negara Indonesia tercinta wajib Anda temui, yang dimana di sini tersedia beberapa gazebo yang dimana menyediakan beberapa makanan ciri khas Indonesia, dan Indonesia juga akan memperlihatkan budaya-budaya dari negaranya. Akses untuk menuju The Great Asia Afrika ini terbilang cukup sulit, sehingga untuk berlibur ke tempat wisata ini disarankan untuk menggunakan kendaraan pribadi atau ojek online. Untuk masuk ke tempat wisata ini, pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp50.000 untuk hari Senin sampai Jumat, dan Rp65.000 untuk hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional.
Tiket ini sudah termasuk voucher yang dapat ditukar dengan minuman yang tersedia di dalam. Selama masa pandemi ini, The Great Asia Afrika menerapkan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu badan, tempat mencuci tangan yang tersedia di setiap area wisata, serta para pengunjung wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Selama beroperasi kembali, The Great Asia Afrika buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore. Ternyata tak perlu jauh-jauh pergi ke luar negeri bukan? Bandung punya semua. Salma Alfaresi, Beralih ke kabar K-pop. Big Hit Entertainment akan mengadakan konser pada tanggal 31 Desember 2020 di Korea Selatan. Grup boyband Bangtan Boys atau lebih dikenal dengan BTS dikabarkan akan menjadi salah satu pengisi acara yang dinanti-nanti oleh para K-popers. Berikut laporan selengkapnya. 안녕하세요. 방탄소년단입니다. 2021 New Year's Eve Live 릴레이 Q&A. 방탄소년단의 시간이 Big Hit Entertainment atau yang disebut Big Hit Label akan mengadakan konser tahun baru New Year's Eve Live 2021 malam ini. Wah, 안녕하세요. 투모로우바이 치킨입니다. EXT New Year's Eve 라이브 릴레이 Q&A 다음 주자로 인사드리겠습니다. inilah link live streaming konser Big Hit Label bertajuk 2021 New Year's Eve Live yang tayang Kamis 31 Desember 2020 malam ini. Tentu saja, untuk para penggemar yang ingin menonton konser ini diharuskan membeli tiket terlebih dulu di Universal atau Interval. Berdasarkan tiket konser Big Hit Label ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni untuk umum dan khusus membership atau yang disebut penggemar yang terdaftar di Fancard Idol. Kali ini kami akan mengajak Anda berlibur ke wisata Kahuripan Cirangon, Purwakarta. Rekan kami, Asri Amalia, akan mengajak kita melihat-lihat keindahan objek wisata di sana. Berikut laporannya. Kampung Kahuripan Cirangkong terletak di Desa Cirangkong, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Tempat wisata ini mengusung tema edukasi berbasis alam. Kehadiran wisata pendidikan Kampung Kahuripan Cirangkong diharapkan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, terutama dalam pengenalan budaya Sunda. Untuk tiket masuknya sendiri itu murah banget teman-teman, hanya Rp15.000. Teman-teman jangan ragu ya untuk datang ke sini karena lokasinya yang strategis, udah gitu spot-spotnya bagus-bagus banget. Apalagi jika membawa anak-anak nih, pasti senang banget karena spot taman bermainnya juga banyak. Di kampung wisata ini, wisatawan dapat belajar seputar lingkungan dan budaya Sunda. Ada juga nih pengenalan permainan Sunda, kesenian Sunda seperti calung dan angklung, sampai pengenalan energi alternatif tenaga surya dan air. Di sini pun ada spot taman bermain anak-anak juga ya. Kemudian ada saung-saung, ada pondok wisata, ada jembatan cinta yang terbuat dari bambu. Ada agrowisata juga. Jadi, pengunjung bisa jalan-jalan mengitari kampung itu sekalian berselfie ria. Oh iya,
Untuk teman-teman yang tertarik datang ke sini, harus mengikuti protokol kesehatan juga ya, seperti mencuci tangan dan memakai masker. Kampung Kairukan Cilangkong ini dibuka pada pukul 7 pagi sampai pukul 5 sore. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Usai sudah kami menemani Anda, saya Muhammad Ridha Arsi dan rekan kerja saya, Siti Salma Alfaresi. Sampai jumpa di Liputan Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.